Al-Quran, di situ ada kemuliaan kalian. Tafsirnya kalau kita lihat, fihi azzukum, fi irtifa'ukum, fihi syarafukum. Di dalam Al-Quran itu kemuliaan kalian, ketinggian kalian, kemenangan kalian. Wa innahu ladzikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun, kata Allah. Sungguhnya Al-Quran itu adalah kemuliaanmu, kemuliaan kaummu, kelak kalian akan ditanya terkait dengan itu. Lihat bagaimana Al-Quran itu tadi bisa kemudian mengangkat sebuah peradaban, mengangkat manusia yang tadinya tidak dikenal. Ya, yang tadinya tidak dikenal kemudian menjadi sangat-sangat masyhur sekali, bahkan merubah tatanan kehidupan dunia. Tapi hari ini tadi saya katakan tadi, di mana kita umat Islam ini perannya? Nah, makanya tadi kita kembali menanyakan tadi tentang Al-Quran itu sejauh mana telah memberikan bekas terhadap diri kita. Nah, hadirin rahimakumullah. Ada dua ayat yang penting terkait dengan Al-Quran ini, yang tadi mungkin bisa menjadi refleksi kita, menjadi renungan kita terkait dengan interaksi kita dengan Al-Quran. Yang pertama Allah mengatakan, Kitabun anzalnahu mubarakun. Kitabun anzalnahu mubarakun. Kitab kami turunkan penuh keberkahan. Lihat ya, kita bagaimana Allah mengatakan, Quran itu penuh keberkahan. Diturunkan pada Lailatin Mubarakah. Allah yang menurunkan, Allah sifati dirinya dengan tabarak. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdi. Allah mensifati dirinya dengan sifat keberkahan, penuh kebaikan. Kalau katakan Quran itu penuh dengan keberkahan, terus bagaimana kita mendapatkan keberkahan Al-Quran tadi? Allah mengatakan, liyadabbaru ayatihi wal yatadzakkara ulul albab. Al-Quran itu kami turunkan penuh dengan keberkahan supaya kalian mau mentadabburinya. Apa tadabbur? At-ta'ammul wat-tafaqquh wat-tafahum. Merenungkan, memikirkan, menganalisa. Nah ini Al-Quran tadi. Ya, untuk, ya mohon maaf, bukan kita katakan tidak perlu dihafal, bukan saya katakan tidak perlu dibaca. Perlu di sana ayat-ayat itu menyuruh baca ada. Tapi Allah secara spesifik mengatakan Quran itu diturunkan untuk ditadabburi. Supaya apa? Supaya kita mendapat manfaatnya. Bagaimana mungkin kita tahu mendapatkan makna dari Al-Quran kalau kita tidak tahu maknanya? Allah sedang bicara dengan kita loh. Allah sedang ngomong dengan kita, itu kalam Allah bukan? Kita mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah. Berarti ketika kita baca, Allah sedang berdialog dengan kita, Allah sedang bicara dengan kita. Nah kalau Allah bicara dengan kita, kita tidak tahu maknanya, terus kita mau ngapain? Seperti saya sekarang bicara, Bapak paham? Paham karena kita bahasa yang sama. Sekarang Allah bicara dengan kita. Maka kata Al-Azz bin Abdissalam, kalau Anda menemukan ayat ya ayyuhalladzina amanu, Anda menemukan ayat hai orang beriman, fata'ammal, maka renungkanlah apa yang datang sesudah itu. Pasti yang sesudah itu adalah mengajak kalian untuk kebaikan dan menjauhkan kalian daripada keburukan. Jadi ini perlu. Makanya saya saat ini saya selalu mengajak ya para jamaah, saya katakan, oke lah kita khatamkan Al-Quran, bagus. Sebagaimana para sahabat tabi'in, mereka mengkhatamkan Al-Quran berulang-ulang. Tapi jangan lupa, ya khatam itu perlu. Tapi kalau kita tidak paham maknanya, maka tidak akan memberikan manfaat kepada kita. Baru yang kedua, ayat yang masih berkaitan dengan ini. Allah katakan, hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Masih Allah mengatakan mubaraknya. Ini adalah kitab yang kami turunkan penuh dengan keberkahan. Terus apa kata Allah? Fattabi'uh la'allakum turhamun. Maka hendaklah kalian ikuti. Artinya Quran itu untuk diamalkan. Untuk diamalkan. Di sana semuanya ada. Tibyanan likulli syai' kata Allah. Allah dijelaskan segalanya. Tidak ada yang tidak dijelaskan oleh Allah. Tapi kadang-kadang kita, ya tadi karena kita tidak paham, maka kita tidak bisa mengamalkan. Tidak kita amalkan karena kita tidak paham. Kita tidak paham karena kita tidak mau mentadabburinya. Maka saat-saat ini, mari kita, saya mengajak diri saya dan kita semua, kita tadabburi tadi, kita renungkan. Supaya apa? Supaya kita bisa amalkan. Dan kalau kita amalkan, barulah datang keberkahannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kami tidak pernah melewati 10 ayat Al-Quran, ya, kecuali kami memahaminya dulu. Kami pahami, setelah itu kami tahu apa yang halal, apa yang haram, setelah itu kami amalkan sehingga kami mendapatkan ilmu dan amal. Fa'utina ilman wa amalan, sehingga kami mendapatkan ilmu dan amal. Jangan sampai kita masuk dalam apa yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala,
afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kalian katanya,